teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like dan komennya juga ya. Teman-teman, saya senang sekali ada banyak dari teman-teman bertanya, baik itu di Instagram ataupun di kolom komentar. Dari setiap pertanyaan itu saya amati teman-teman. Yang paling sering kali teman-teman itu tanyakan adalah nyeri di ulu hati. Teman-teman, dulu waktu saya masih mengalami asam lambung yang parah, saya juga sering kali hampir setiap hari merasakan nyeri di ulu hati ya teman-teman. Cara saya untuk bisa cepat menyembuhkannya ataupun supaya asam lambungnya bisa turun dan nyeri ulu hatinya bisa cepat sembuh, saya perhatikan kemarin itu apa faktor pemicu sehingga asam lambung saya naik dan menyebabkan nyeri ulu hati. Misalnya itu faktornya dari makanan teman-teman. Kalau makanan biasanya saya perhatikan kemarin itu saya makan apa gitu ya teman-teman. Kalau ternyata kemarin itu saya makan makanan yang memicu asam lambung saya naik, jadi saya perbaiki. Untuk di kedepannya saya tidak makan makanan yang banyak mengandung minyak ataupun berlemak tinggi gitu ya teman-teman, ataupun yang mengandung asam ataupun yang pedas. Kemudian misalnya faktornya dari pola makan. Saya perhatikan pola makan saya. Kalau kemarin saya itu mungkin sarapannya telat gitu ya, ataupun makan siangnya telat. Jadi saya perbaiki teman-teman, saya berusaha memperbaikinya, saya atur lagi pola makannya supaya betul gitu ya teman-teman, supaya teratur, dan itu bisa membantu kita untuk meredakan dan bisa menyembuhkan nyeri di ulu hati kita teman-teman. Kemudian misalnya dari faktor kita tidurnya terlalu larut malam. Kalau dulu saya paling sering sekali, kalau misalnya saya dapat shift malam ya teman-teman, kalau misalnya saya kerja dapat shift malam, itu kan biasanya saya 2 malam berturut-turut gitu ya, pasti saya akan mengalami nyeri ulu hati teman-teman. Bisa pada saat tengah malam ataupun subuh gitu ya, karena kan memang tidak tidur ya kalau misalnya kita kerja. Biasa juga itu di pagi harinya saya mengalami nyeri di ulu hatinya teman-teman. Jadi pagi harinya itu kalau misalnya saya sudah sampai di rumah, saya akan cepat sarapan teman-teman. Saya akan sarapan yang biasanya saya makan itu adalah sarapan bubur ya teman-teman. Saya makan bubur gitu ya, karena bubur itu sangat bagus gitu ya teman-teman. Itu sangat bagus untuk lambung kita gitu ya, apalagi yang memang lambungnya masih dalam keadaan asam lambung yang sangat parah gitu ya, masih sangat tinggi asam lambungnya dan nyeri ulu hatinya masih sangat parah, boleh teman-teman makan bubur ya teman-teman. Setiap pagi teman-teman boleh makan bubur, ataupun setiap harinya gitu ya teman-teman, tapi harus sering, karena kalau kita makan bubur itu biasanya kita mudah lapar kembali teman-teman. Boleh teman-teman makan bubur, yang pasti makan nasinya itu jangan nasi yang keras gitu ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya saya sudah tahu faktor penyebabnya itu, nanti saya akan memperbaikinya teman-teman. Saya berusaha memperbaikinya. Misalnya kalau bukan karena kerja saya tidur larut malam, misalnya karena faktor pikiran, misalnya kan biasanya ada orang yang susah tidur ataupun stres gitu ya, ada banyak pikiran gitu ya, jadi membuat teman-teman atau kita itu jadi susah tidur. Jadi berusahalah supaya kita memperbaiki pola tidur kita juga. Kecuali misalnya bagi ibu-ibu gitu ya teman-teman, misalnya ibu-ibu yang mungkin masih ada bayi gitu ya, mungkin tidak bisa tidur cepat, atau biasanya kalau ibu-ibu itu kan jam tidurnya tidak tentu gitu ya. Kalau misalnya malam itu sudah begadang gitu ya, misalnya anaknya rewel jadi tidak bisa tidur, jadi pagi-pagi ibu-ibu yang punya bayi boleh sarapan gitu ya, sarapan pagi-pagi. Kalau bisa misalnya di siang hari ataupun ada waktu untuk istirahat, cobalah untuk istirahat gitu ya,
supaya membantu asam lambungnya itu tidak naik. Karena kalau sudah stres, kalau kita kurang tidur itu bisa juga menyebabkan kita jadi stres gitu ya, kelelahan. Karena kalau kita asam lambung ini kan kita mudah sekali lelah ya teman-teman, badan kita mudah lemah gitu ya. Jadi cobalah untuk istirahat yang cukup. Meskipun tidak tidur, tidak apa-apa, istirahat saja gitu ya. Tenangkan pikiran paling tidak ya, kita istirahatkan pikiran kita. Kalau misalnya kita ada waktu gitu ya, boleh istirahat. Jadi pelajarilah apa yang menyebabkan pemicu dari asam lambung kita naik dan menyebabkan nyeri di ulu hati kita. Dan kalau saya ya, andalan saya selalu meminum air kunyit teman-teman. Karena itu saya memang sudah merasakan sekali ya teman-teman, saya merasakan khasiatnya. Kalau saya merasakan nyeri ulu hati, saya akan memperbaiki apa yang kurang di hari kemarin. Ada yang salah saya lakukan di hari kemarin, saya perbaiki di hari kedepannya, hari ininya dan besoknya. Kemudian saya juga meminum air kunyit teman-teman. Saya seringkali menyarankan teman-teman ya untuk selalu, kalau misalnya asam lambungnya itu masih parah, minumlah air kunyit teman-teman. Tidak perlu banyak, 1 gelas kecil ataupun setengah gelas juga boleh teman-teman ya, tidak perlu banyak. Dihaluskan air kunyitnya, boleh ditumbuk ataupun terserah teman-teman, bagaimanapun caranya teman-teman bisa menghaluskannya gitu ya. Haluskan air kunyitnya, kemudian boleh disaring dan minumlah airnya itu teman-teman. Boleh pakai air hangat gitu ya untuk menyeduhnya, jangan terlalu banyak airnya. Minumlah setiap pagi sebelum teman-teman itu sarapan. Kalaupun tidak sempat minumnya pagi, misalnya sudah terasa perih sekali lambungnya, kapanpun boleh teman-teman, malam hari boleh ataupun kapanpun boleh. Tapi waktu yang terbaik itu adalah pada saat perut kita ataupun lambung kita masih dalam keadaan kosong gitu ya teman-teman, sebelum kita makan ataupun sarapan pagi gitu ya teman-teman. Jadi itu yang mau saya tekankan sama teman-teman ya, pelajarilah faktor apa yang menyebabkan nyeri ulu hati ataupun sensasi yang timbul gitu ya, apa yang menyebabkannya bisa timbul kembali gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu ceritanya untuk kali ini, untuk sharing kita kali ini. Kita lanjutkan di next video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak dukungannya teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.